elektronika digital. Oke, di sini kita akan belajar mengenai dasar elektronika digital, yaitu gerbang logika atau logic gate bahasa Inggrisnya ya. Ya, gerbang logika sebenarnya ya dia terdiri dari IC yang bisa memberi keluaran yang berbeda-beda bergantung pada fungsinya. Oke, di sini saya gunakan Logisim untuk mensimulasikannya. Oke, kita masuki yang pertama saja. Kita coba buffer ya. Buffer adalah gerbang logika yang berfungsi atau memiliki fungsi nilai output akan sama dengan nilai input. Oke. Sederhananya seperti itu ya. Kita coba aja buffer. Oke. Logisim ini lumayan simple ya untuk penggunaannya, jadi disarankan bolehlah gunakan Logisim ini selain Electronic Workbench atau simulator-simulator digital lainnya. Oke, kita play coba ya. Buffer. Output akan sama dengan input. Kita coba. Ke 1, 1, kita ke 0, 0. Oke, next. Kita coba yang gerbang inverter atau NOR ya. NOR, not ya. Oke, kenapa false? Karena belum ada input. Maka kita letakkan input di sini. Mudah-mudahan betul ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Dia akan berkebalikan hasilnya dengan input ya. Ketika kita pasang 0, di sini akan menimbulkan 1. Ketika kita 1, dia akan 0. Begitu ya. Sederhana. Oke, yang berikutnya adalah gerbang conjunction atau disjunction. Ini sebenarnya yang memerlukan input lebih dari satu, meskipun boleh saja nanti inputnya digabungkan antara input 1 dengan input 2 ya. Oke, kita coba yang N. N mesinnya seperti apa? Mesinnya adalah dua atau lebih inputnya harus bernilai 1 jika ingin outputnya 1 ya. Kita lihat di sini persamaannya input A, B ya. Ketika A kosong, B kosong sama Q, Q hasilnya adalah kosong. Ketika kosong dan 1 hasilnya kosong. 1 dan kosong hasilnya kosong karena dua-duanya harus 1. Ini sangat mendasar ya. Jadi kalau N harus dua-duanya. Oke, kita coba dengan ini. Nah, N. Di sini default adalah ada 5 input, maka kita set inputnya 2 dulu ya. Artinya di sini A, di sini B. Oke, kita coba input yang pertama. Ini anggap saja A. Kemudian yang ini B. Sekarang output. Nah, kita coba ya dengan gambar telunjuk tangannya menunjuk ini. Ini adalah tandanya play untuk simulasinya. Oke, kita coba 0, 0 hasilnya 0 ya. 0 dan 0 hasilnya 0. 0 dan 1 hasilnya tetap 0 ya. Sekarang 1 dan 0 betul ya, hasilnya 1 dan 0 hasilnya 0. Ketika 1 dan 1 maka hasilnya adalah 1. Betul ya ini. Jadi kita buktikan bahwa gerbang logika seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah OR. OR itu atau ya. Secara pengertian mendasar ya, atau itu salah satunya 1 akan menghasilkan nilai 1. Jadi
input ya, di sini punya A dan B, ketika 0, 0, 0, ke 0, 1 boleh 1 dia hasilkan, 1, 0 hasilnya 1 boleh, 1, 1 jelas dia akan 1. Oke, kita buktikan OR. Sama seperti tadi, jadi inputnya berapa, kita setting dulu inputnya. Inputnya adalah 2 ya, inputnya 2, saya pasang lagi nggak apa-apa ya. Kemudian ini seperti biasa tadi. Oke, OR. Oke, kita coba, kita play. 3, 0, 0 hasilnya 0 ya. Ketika 0, 1 hasilnya 1. Ketika 0, 1 hasilnya 1. Ketika 1, 1 hasilnya 1. Oke, artinya betul. Artinya sudah terbukti ya. And, OR, dan sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah kebalikan atau ya inverting dari kedua ini, dari AND dan OR. Kita sebut not AND ya, dengan formula adalah kebalikan dari jelas yang tadi AND itu harusnya 1, 1 akan menghasilkan 1, maka kalau di invert maka yang tadi menghasilkan 1 pada N akan menghasilkan 0. Yang tadi menghasilkan 0 pada N, maka pada NAND akan menghasilkan 1. Seperti itu ya. Kita coba dengan NAND gate ya. Seperti tadi juga, karena defaultnya inputnya 5. Untuk menghindari error, maka kita pasang aja ini. Oke, meskipun tak lurus ya. Ini masih false karena dia perlu input untuk fungsi ini. Oke, kita coba seperti ini ya. Pada N ketika 0, 0, maka dia akan 0. Tapi pada NAND dibalik, 0 hasil N akan menghasilkan 1. Oke. Pada 1, 0 di N menghasilkan ya, apa? Menghasilkan 0 ya. Nah, maka di NAND akan menghasilkan 1. Jika 1, 1 di N menghasilkan 1, maka di sini akan menghasilkan 0. Oke, yang berikutnya adalah NOR, ya, kebalikan dari ini ya. Oke, sama inputnya dia defaultnya 5, kita ubah menjadi 2 dulu. Oke. Oke. Apa yang kita lihat, kita bandingkan dengan, kita play dulu ya. Maaf. Ini ya, ini sama ini. Oke. 00 hasilnya 0, 00 hasilnya 1 ya. Kebalikan karena di sini diinvertkan. 01 01 ya. Di sini 1, di sini 0. Oke, di sini 1. Nah, kebalikannya. Oke, di sini 1 1, sini 1 1. Maka di 1 hasilnya 0. Oke.
Seperti itu guys. Oke, yang berikutnya adalah gerbang logika istimewa ya. Ini ada XOR dan XNOR. Ini sebenarnya memanfaatkan dari perbedaan inputnya ya. Jadi kita bisa pisahkan antara input yang dua-duanya sama atau input yang berbeda salah satunya. Ya, kita baca di sini input antara A dan B ya, kebetulan ini masih 2. Jadi 0 dan 0 kan sama ya. Kemudian 1 dan 1 kan sama ya. Nah, di sini di XOR, jika keduanya sama, maka akan menghasilkan 0. Jika keduanya berbeda, akan menghasilkan 1. Itu ya sederhananya. Coba kita tes dengan Logisim ya. Ini inputnya kita buat 2. Oke, seperti biasa kita hubungkan ya. Nah, kita play. Maka jika sama, maka akan menghasilkan 0 kan? Tadi kan. Kemudian kalau berbeda, akan menghasilkan nilai 1 atau menyala ya. Kita cek yang satunya, benar ya, 1 ya, sama ya. Nah, jika 1, 1, apa hasilnya? 0. Oke, itu XOR. Jadi ini biconditional, disebut sebagai biconditional. Artinya yang diperhatikan adalah dua yang berbeda atau dua yang sama. Nah, kalau ini yang akan menyala, yang akan menghasilkan 1 adalah dua yang berbeda. Sekarang untuk XNOR kebalikannya, sama dengan yang gerbang-gerbang tadi ya. Jika ada inverternya di ujungnya, maka apa yang dihasilkan yang tanpa inverter akan dibalikan dengan inversi itu ya. Maka pada XNOR, apa yang dihasilkan di sini di XOR 0, maka akan menghasilkan 1. Oke. Baik, supaya menghemat energi, kita hubungkan saja yang di sini ya. Nah, jelas akan selalu berkebalikan hasilnya. Kita coba cek ketika 00 ya. Untuk XOR seperti ini. Untuk XNOR akan berkebalikan. Jika 01, nah di sini 1, maka di sini akan 0 ya. Begitupun 10 akan menghasilkan seperti ini. 11 ya. Jika 11 di sini 0, maka di XNOR akan menghasilkan 1. Seperti itu kebalikannya dari XOR. Oke, terima kasih.